seorang generasi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka bermunculan nabi-nabi palsu. Ada Musailamah al-Kadzab. Kemudian ada juga di Yaman Aswad al-Ansi yang mengaku sebagai nabi. Aswad al-Ansi mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia kumpulkan para malik, dia kumpulkan para perampok, dia kumpulkan orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Kemudian mereka membuat sebuah kelompok sendiri, sebuah kelompok yang mereka namakan Saddun an Sabilillah, kelompok yang melawan jalan Allah. Maka Aswad al-Ansi mengaku nabinya. Dia hapus zakat, dia hapus salat, dia hapus puasa. Tidak ada lagi puasa, zakat dan salat. Maka kemudian banyak para ulama yang mengingatkan Aswad al-Ansi, tapi Aswad al-Ansi dan kelompoknya terlalu kuat. Setiap para ulama, setiap para sahabat yang menegurnya, mereka selalu ditangkap dan dibunuh. Maka salah seorang yang mengingatkan Aswad al-Ansi adalah Abu Muslim al-Khawlani. Maka Abu Muslim datang menghadapi Aswad al-Ansi dan dia menyatakan, ittaqillah fi da'watin nabi, takutlah engkau kepada Allah, mengaku-ngaku sebagai nabi. Maka Aswad al-Ansi marah. Dia suruh anak buahnya untuk menangkap Abu Muslim al-Khawlani. Ditangkaplah Abu Muslim. Kemudian Aswad al-Ansi menyuruh anak buahnya untuk mengumpulkan kayu bakar yang banyak, kemudian disiram dengan minyak, kemudian dinyalakan dengan api yang membara dan berkobar-kobar. Dan dia mengatakan, kami akan melempar engkau wahai Abu Muslim al-Khawlani ke dalam api yang membara ini. In kunta 'alal haq fasayunjikallah wa in kunta 'alal batil fata'lamu wa ta'lam. Wahai Abu Muslim, kalau engkau di atas kebenaran, maka Allah akan menolongmu dari kobaran api ini. Tapi kalau engkau batil, aku yang benar, maka kita lihat apa yang akan terjadi. Maka Abu Muslim al-Khawlani diikat seperti Ibrahim alaihissalam. Seperti Ibrahim alaihissalam yang hendak dilemparkan ke dalam api yang berkobar-kobar, yang membara. Maka kemudian Abu Muslim al-Khawlani dalam keadaan terikat, dia berdoa dengan sebuah doa. Ya dzal izzati allati la tudam war rukni alladhi la yuram, ya man la yuhzabu junduh wa la yughlabu awliya'uh, anta hasbi wa man kunta hasbahu faqad kafaita, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Abu Muslim al-Khawlani berdoa, ya dzal izzati allati la tudam, wahai yang mempunyai keperkasaan tidak mungkin dikalahkan, war rukni alladhi la yuram, yang mempunyai kerajaan tidak mungkin diruntuhkan, ya man la yuhzamu junduh, wahai yang bala tentaranya tidak mungkin dikalahkan, wala yughlabu awliya'uh, yang para pembelanya tidak mungkin ditaklukkan, anta hasbi, engkaulah penolongku, wa man kunta hasbahu faqad kafaita, siapa yang menjadikan engkau penolong, dia tidak mungkin kalah, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolongku dan dia sebaik-baik pelindung. Maka diangkatlah Abu Muslim al-Khawlani, dilempar ke dalam api yang membara. Begitu dia masuk ke dalam api, api itu melahap tali temali yang mengikat Abu Muslim al-Khawlani. Talinya terlepas semua, tapi tidak sehelai rambut pun yang terbakar, tidak sehelai dari bajunya yang terbakar, tidak sehelai dari sorbannya yang terbakar. Dan dia kemudian berdiri di atas bara. Kakinya tidak memakai sandal, tapi dia berdiri di atas arang yang membara. Maka demi melihat Abu Muslim al-Khawlani selamat, maka Aswad al-Ansi dan gerombolannya ketakutan. Bergetar mereka. Ternyata Allah menyelamatkan Abu Muslim al-Khawlani. Dia lari tunggang langgang. Maka Abu Muslim keluar dari api itu dengan selamat. Kemudian berita ini sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang ketika itu menjadi khalifah. Maka beliau mengirimkan segerombolan pasukan, sekelompok pasukan untuk mengejar gerombolan Aswad al-Ansi. Dan akhirnya gerombolan Aswad al-Ansi bisa ditumpas oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika suasana sudah mereda, Abu Muslim al-Khawlani datang ke Madinah dan dia sholat di Masjid Nabawi. Dan kemudian orang-orang tahu bahwa dia adalah Abu Muslim al-Khawlani, orang yang Allah selamatkan dari kobaran api. Maka orang-orang berkerumun di sekitar dia. Banyak orang bergerombol ingin mengucapkan selamat dan ingin mendengar kisahnya secara langsung. Mereka berkeliling di sekitar Abu Muslim al-Khawlani. Ketika Abu Muslim sedang berbicara,
datanglah Umar bin Khattab. Dia membelah para sahabat. Dan dia melewati para sahabat. Kemudian Umar dengan tegas berkata, "A'anta Abu Muslim? Apakah engkau Abu Muslim?" Qala na'am. Ya, benar, aku Abu Muslim. "A'anta alladhi kudhifta finnar fa'anqadhakallahu minha?" Apakah engkau yang dilemparkan ke dalam api kemudian Allah menyelamatkan dirimu? Qala na'am. Iya, benar, kata Abu Muslim Al-Khawlani. Maka Umar bin Khattab langsung tidak bisa menahan air matanya. Dia berderai air mata karena terharu. Dipeluk Abu Muslim Al-Khawlani, dipeluk rapat-rapat. Kemudian Umar sambil berderai air mata berkata, "Alhamdulillahilladzi arani fi ummati Muhammad man fu'ila bihi kama fu'ila bi Ibrahim alaihissalam." Segala puji bagi Allah, kata Umar. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan aku dengan orang yang telah diperlakukan seperti Ibrahim alaihissalam. Siapa yang menolong Abu Muslim? Dialah Allah. Siapa yang menjaga Abu Muslim? Dialah Allah. Karena dia telah menjaga Allah. Dia menjaga segala perintah dan larangan Allah. Man hafizahullah, hafizahullah. Barang siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan menjaganya. Syekh Ali Al-Qarni juga menceritakan, di Mesir ada seorang penguasa zalim yang bernama Ibnu Tulun. Dia telah membunuh sekitar 18.000 kaum muslimin. Semua lawan politiknya dibunuh, lawan politiknya dipenjara, yang mengkritik dia dipenjara, dicari-cari kesalahannya oleh Ibnu Tulun. Maka karena dia telah banyak menumpahkan darah kaum muslimin, datanglah seorang ulama yang bernama Abul Hasan Az-Zahid. Maka Abul Hasan mengingatkan Ibnu Tulun, "Ittaqillaha fi dima'il muslimin." Takutlah engkau kepada Allah ketika menumpahkan darah kaum muslimin yang tidak berdosa. Maka Ibnu Tulun marah. Dia menyuruh anak buahnya untuk menangkap Abul Hasan Az-Zahid. Kemudian dia menyiapkan seekor singa yang dia buat lapar 3 hari 3 malam. Tidak diberikan makan 3 hari 3 malam. Kemudian dia menyiapkan kandang yang besar dari besi di tengah-tengah lapangan. Kemudian dia kumpulkan orang-orang untuk melihat hukuman kepada Abul Hasan Az-Zahid. Kata Ibnu Tulun, siapa yang berani menantang saya? Siapa yang berani mengkritik saya? Begini akibatnya. Seperti Abul Hasan Az-Zahid. Maka Abul Hasan dimasukkan ke dalam kandang yang besar. Maka kemudian Abul Hasan Az-Zahid, dia sholat duha. Dia sholat 2 rakaat. Dalam sholatnya dia berdoa, "Ya dzal izzati allati la tudham, warruknil ladzi la yuram, ya man la yuhzamu junduh wa la yughlabu awliya'uh, anta hasbi wa man kunta hasbahu faqad kafaita, hasbiyallahu wa ni'mal wakil." Ya dzal izzati allati la tudham, wahai yang punya kekuatan tidak mungkin dikalahkan. Warruknil ladzi la yuram, yang punya kerajaan tidak mungkin diruntuhkan. Ya man la yuhzamu junduh, wahai yang bala tentaranya tidak mungkin dikalahkan. Wala yughlabu awliya'uh, yang para pembelanya tidak mungkin ditaklukkan. Anta hasbi, engkaulah penolongku. Wa man kunta hasbahu faqad kafaita, siapa yang menjadikan kau penolong, cukuplah engkau penolong dan tidak akan terkalahkan. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah penolongku dan dia sebaik-baik pelindung. Dia sholat 2 rakaat. Maka singa yang telah lapar 3 hari 3 malam dimasukkan ke dalam kandang. Singa itu kemudian mendekati Abul Hasan Az-Zahid. Dia menjilati luka-luka yang ada di tangan Abul Hasan Az-Zahid. Kenapa? Selama di penjara dia digebukin, sehingga ada beberapa luka yang ia alami. Singa itu menjilat luka-luka tersebut dengan air liurnya yang menempel pada tangan, pada pipi, dan pada tempat luka-lukanya. Tapi Abul Hasan Az-Zahid tetap dia melaksanakan sholatnya. Lalu apa yang terjadi pada singa itu? Singa itu kemudian duduk dan melihat Abul Hasan Az-Zahid menyelesaikan sholatnya. Sampai kemudian orang-orang pun berteriak, "Lepaskan Abul Hasan Az-Zahid. Kalau tidak, kami akan turunkan kau dari kekuasaanmu, Ibnu Tulun." Maka karena ketakutan, Ibnu Tulun akhirnya melepaskan Abul Hasan Az-Zahid. Dan singa itu tetap duduk di tempatnya. Siapa yang menjaga Abul Hasan Az-Zahid? Dialah Allah, sang pemilik kerajaan langit dan bumi. Maka ketika Abul Hasan Az-Zahid berkumpul kembali dengan para muridnya, dia ditanya oleh muridnya, "Ya Abul Hasan, fima kunta tufakkir yauma qudima ilaikal asad?" Wahai Abul Hasan, apa yang kau pikirkan ketika singa itu dilepaskan menuju dirimu? Apa jawab Abul Hasan Az-Zahid? "Wallahi
Lastu akhafu fima kuntum takhafun. Demi Allah, saya tidak takut seperti apa yang kalian takutkan. Wala ufakiru fima kuntum tufakirun. Dan aku tidak berpikir seperti apa yang kalian pikirkan. Walakin as'alu fi nafsi. Tapi ketika itu aku bertanya dalam diriku sendiri. Alu'abul asad najisun am tahir li'alla yang kuda wudu'i wa ana muttasilun billah. Ketika itu aku hanya bertanya, apakah air liur singa najis atau tidak? Karena ketika itu aku sedang sholat. Aku khawatir wuduku batal karena air liurnya. Karena aku sedang bermunajat kepada Allah. Man hafizahullah, hafizahullah. Siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan menjaganya. Man hafizar ra'sa wa ma wa'a hafizahullah. Siapa yang menjaga mata, kemaluan dan semuanya, maka Allah akan menjaganya. Siapa yang menjaga Abul Hasan Az-Zahid? Dialah Allah sang pemilik kerajaan langit dan bumi. Allah telah menunjukkan bagaimana Allah menjaga orang-orang yang telah dicintainya. Kemarin hari Selasa kita melihat ada seseorang yang dipanggil Habib Rizik Syihab. Bagaimana Allah tunjukkan kepada kita semua. Kedatangannya disambut oleh banyak orang, dijaga oleh banyak orang, disambut, dijaga. Belum ada seorang presiden, pejabat, menteri atau siapapun yang mendapatkan sambutan dan penjagaan yang luar biasa seperti beliau. Beliau bukan presiden, bukan menteri, bukan pejabat, tidak punya partai, tapi semua lapisan masyarakat kaum muslimin datang untuk hadir menyambut dan menjaganya. Man hafizallah, hafizahullah. Siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan menjaga dia. Semoga Allah menjaga kita semua dari arah atas dan bawah kita, dari samping kanan dan kiri kita, dari arah depan dan dari arah belakang kita. Maka jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kita.